Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang multikulturalisme, pluralistik, dan keragaman budaya. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbudaya. Jadi manusia tidak bisa dilepas atau tidak bisa terlepas dari yang namanya kebudayaan. Ya, karena kebudayaan itu adalah muncul dari perilaku-perilaku manusia yang melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Nah, secara bahasa, multikulturalisme ini bisa dibagi dalam 3 kata atau terbentuk dari 3 kata dasar. Yang pertama itu multi. Multi ini berarti banyak atau beragam. Contoh lain seperti multi etnis. Selanjutnya kultur. Kultur ini adalah budaya atau kebudayaan. Culture, kalau dalam bahasa Inggris disebut culture atau kultur atau kebudayaan. Sedangkan isme ini sebagai biasa digunakan sebagai sambungan kata, penyambung kata yang menunjukkan bahwa menunjukkan arti tentang faham atau ajaran atau ideologi atau pandangan. Contoh lain penggunaan isme seperti fanatisme atau terorisme atau banyak kata yang biasa menggunakan kata isme yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata isme itu berarti paham. Nah, jadi secara bahasa multikulturalisme itu adalah paham terhadap keberagaman budaya. Nah, itu pengertian secara menurut bahasanya. Definisi dari multikulturalisme itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut. Jadi secara umum bahwa multikulturalisme ini adalah sebuah pandangan yang melihat bahwa keberagaman budaya itu memang sebuah kenyataan bahwa manusia itu memiliki berbagai macam kebudayaan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan perbedaan yang ada seperti perbedaan nilai, sistem, budaya, kebiasaan, pandangan politik, bahkan agama, perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk atau tidak menutup pintu kerjasama atau saling bekerja sama antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Jadi dengan adanya paham multikulturalisme akan membuka pintu kerjasama atau pintu kerjasama antar kelompok-kelompok kebudayaan untuk membangun sebuah kebudayaan yang baru atau membentuk sebuah negara. Seperti itu. Jadi contohnya orang Bugis, contoh kempanya kita di Kota Makassar ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Toraja. Nah, ketiga suku ini atau ketiga ragam budaya ini bisa melakukan merupakan sebuah bentuk multikultural. Jadi mereka kultural itu adalah terdapat beberapa kultur atau budaya atau culture di dalam sebuah tatanan masyarakat. Contohnya tadi yang saya katakan di Sulawesi Selatan ada Bugis, ada Toraja, ada Makassar. Nah, itu berarti ada multikultural, ada beberapa culture atau budaya yang ada di dalamnya. Nah,
di dalam interaksi antara budaya tersebut ya, harus dilakukan sebuah kerjasama sehingga kehidupan masyarakat yang tentram dan cita-cita bersama dalam membangun daerah umpamanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan paham multikulturalisme. Jadi kerjasama yang dilakukan antara culture atau kebudayaan yang ada di suatu kelompok masyarakat. Nah, sedangkan pluralisme sendiri itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok dalam masyarakat. Jadi kalau bedanya dengan multikulturalisme, nah itu kalau multikulturalisme itu lebih kepada kerjasama antara kelompok budaya yang ada di sebuah masyarakat. Jadi, contohnya orang Bugis kerjasama dengan orang Makassar, dengan orang Toraja untuk membangun Sulawesi Selatan. Atau kalau kita berbicara dalam level nasional, mungkin ada orang Jawa, ada orang Bugis, orang Madura, orang apalagi Bali, semuanya bekerja sama untuk bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, jadi sedangkan pluralisme itu lebih kepada kondisi saling menghormati atau sikap yang saling menghormati antara kelompok. Jadi saling menghormati itu contohnya dalam agama, mungkin seperti orang Islam menghargai atau menghormati agama lain, mungkin agama Kristen. Kalau mereka beribadah, kita sebagai umat Islam tidak boleh mengganggu. Nah, begitu juga mereka, kalau kita melakukan ibadah, mereka juga tidak boleh mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu yang dimaksud dengan pluralisme atau paham atau sikap saling menghormati antar kelompok di dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau multikultural, dia lebih ke kerjasama atau perilaku. Jadi dia lebih ke perilaku kerjasama antara beberapa kelompok budaya dalam masyarakat. Sedangkan pluralisme dia lebih ke sikap saling menghormati. Jadi seperti itu. Yaitu perbedaan dasar dari multikulturalisme dengan pluralisme. Nah, bagaimana sehingga muncul atau berkembang yang berkembangnya paham dari multikulturalisme ini? Nah, sebenarnya paham multikulturalisme ini muncul atau multikultural dalam sebuah negara itu sudah muncul jauh hari sebelum sudah muncul sejak ada yang namanya negara atau kerajaan, terutama ketika negara-negara Eropa terutama itu mulai melakukan kolonialisasi atau penjajahan di negara-negara seperti terutama di Asia atau di Afrika. Jadi orang-orang Eropa menduduki suatu wilayah. Sejak saat itulah terjadi yang namanya kolonialisasi dan percampuran budaya. Tapi pada saat zaman-zaman kolonial itu mereka atau orang-orang Eropa itu menyebutnya sebagai bentuk asimilasi atau penyesuaian antara budaya. Jadi biasanya kalau seperti itu seharusnya orang yang datang yang melakukan contohnya orang Belanda masuk ke Indonesia, seharusnya orang Belanda yang masuk ke Indonesia itu mereka yang harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi apa yang terjadi di zaman-zaman kolonialisasi itu justru orang yang ada di orang pribumi yang harus menyesuaikan dengan kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang dari luar. Nah, itu sebenarnya sebuah
ironi atau mungkin sebuah kesalahan, atau memang mungkin tujuannya untuk menyebarkan kebudayaan mereka. Tapi di zaman tersebut, zaman kolonisasi itu, disitulah mulai yang namanya muncul multikultural. Jadi sudah ada beberapa pencampuran antara beberapa kebudayaan di dalamnya. Nah, pada saat itu orang-orang Barat atau orang-orang Eropa lebih banyak menyebutnya sebagai sebuah asimilasi atau penyatuan budaya atau penyesuaian kebudayaan. Sedangkan negara-negara Eropa di sebelum abad ke-19 itu mereka masih menganut paham yang namanya monokulturalisme atau satu kultur, cuma jadi negara itu dibentuk karena kesamaan budaya. Contohnya umpamanya orang Arab, jadi negara-negara di Arab dibentuk karena kesatuan budaya yang ada di Arab tersebut. Seperti juga dulu di Indonesia pada zaman-zaman kerajaan. Jadi kerajaannya orang Bugis berbeda dengan orang Toraja, kerajaannya orang Makassar juga berbeda. Contohnya mungkin kerajaan Bugis di Bone, Raja Bone, beda lagi di Luwu, beda lagi di Makassar umpamanya. Jadi seperti itu, namanya monokulturalisme. Jadi setiap daerah, setiap negara atau kerajaan itu hanya dibentuk oleh satu budaya atau satu suku. Begitu sebelum abad ke-19. Namun di tahun 1970-an itu Kanada dan Australia itu sudah mulai atau sudah bahkan mereka sudah memproklamirkan diri menganut paham multikulturalisme. Jadi pada saat itu semua orang-orang orang imigran, istilahnya orang dari negara lain, contohnya kalau di Australia banyak pengungsi-pengungsi dari Afrika atau Timur Tengah yang masuk ke situ karena mungkin daerahnya daerah konflik. Mereka lari ke Australia. Nah, di Australia semua suku atau semua bangsa yang ada di Australia itu memiliki kesamaan derajat dalam dalam politik umpamanya atau dalam ekonomi. Jadi tidak ada perbedaan, mau itu orang Arab, mau itu orang Cina, mau itu orang Eropa sendiri, semua punya kesamaan derajat. Jadi itu yang mereka namakan sebagai sebuah multikulturalisme. Jadi kesamaan derajat, bukan derajat itu bukan dipandang dari culture atau kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Jadi orang Eropa tidak lebih berkuasa daripada orang Afrika atau orang Timur Tengah atau orang Cina, tidak. Nah, berbeda dulu di Indonesia dulu ada yang namanya orang pribumi, ada yang namanya orang pendatang. Nah, jadi itu kalau di Indonesia dulu sangat jelas perbedaannya. Ada orang pribumi, ada orang asing. Nah, itu jelas dulu. Nah, di Kanada dan Australia pada tahun 1970-an, kalau tidak salah tahun 1971 itu sudah mulai atau bahkan mereka memproklamirkan diri sebagai negara multikultural atau negara yang menganut paham multikultural. Nah, kedua negara ini termasuk negara yang berhasil dalam menerapkan sistem multikultural. Nah, oleh sebab itu banyak negara-negara Eropa sudah setelah Kanada dan Australia ini ingin mengikuti jejak Kanada dan Australia tersebut. Mereka berpandangan bahwa bisa paham multikulturalisme ini mereka mau terapkan di negaranya. Nah di sekitar tahun 1999 beberapa negara sudah menerapkan
sistem atau paham dari multikulturalisme, termasuk negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama negara-negara yang ada di Afrika seperti Afrika Selatan. Karena kebetulan sekitar tahun 90-an itu di Afrika sangat sangat terkenal dengan kasus rasisme, jadi perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, kan itu juga termasuk masalah yang muncul atau masalah yang menyebabkan timbulnya paham multikulturalisme. Jadi pada saat itu banyak, termasuk di Amerika sendiri, banyak sekali kasus-kasus rasisme atau terutama itu antara kulit hitam dengan kulit putih. Jadi pada saat itu negara-negara yang ada di Afrika atau termasuk Afrika Selatan mulai menerapkan paham multikulturalisme di negaranya untuk menghindari atau menghilangkan kasus-kasus rasisme yang melibatkan antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, setelah tahun-tahun 1999 itu di beberapa negara Uni Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Britania Raya juga melirik paham tersebut, paham-paham multikulturalisme. Namun pada akhir-akhir tahun sekitar tahun 2010-an itu negara-negara Eropa ini mulai merasa bahwa paham multikulturalisme ini tidak cocok di negaranya. Kenapa? Karena pada saat mereka mau menerapkan atau mulai menerapkan sistem multikulturalisme di negaranya, banyak pengungsi-pengungsi terutama dari Timur Tengah, dari daerah konflik dan Afrika itu lari ke negara-negara Eropa tersebut, masuk ke negaranya, sehingga membentuk koloni-koloni di negara tersebut, membentuk kelompok-kelompok imigran yang bertempat tinggal mungkin di pinggiran-pinggiran kota, sehingga bangsa-bangsa Eropa itu merasa bahwa ini adalah menjadi sebuah penyakit masyarakat. Bahkan mereka, entah benar atau tidak, mereka melakukan penuduhan. Mereka menuduh atau menganggap bahwa orang-orang yang dari Eropa itu karena pada umumnya mereka adalah beragama Islam, mereka menuduh orang-orang imigran ini adalah terorisme, atau mereka lah yang menyebabkan kekacauan yang ada di Eropa. Seperti itu. Jadi sekarang negara-negara Eropa mulai lagi mengkritik tentang multikulturalisme tersebut. Dan mereka bahkan ingin meninggalkan kembali paham multikulturalisme. Mereka kembali ke paham paham asimilasi atau monokulturalisme. Itu disebabkan karena mungkin gelombang imigran dari Timur Tengah ke negaranya, sehingga mereka merasa bahwa ini bisa berbahaya untuk negara, karena siapa tahu kalau kita memberikan kesamaan hak kepada mereka, mereka bisa menguasai kita. Nah, itulah yang mereka takutkan, sehingga mereka melakukan kritik terhadap multikulturalisme tersebut. Nah, bagaimana di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia multikultural itu sudah dimulai sejak banyaknya bangsa asing masuk ke Indonesia, termasuk dari Arab atau dari Timur Tengah, dari Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda sampai Jepang. Nah, itu sudah mulai terjadi yang namanya multikultural. Jadi sudah banyak di Indonesia pada saat itu sudah banyak suku-suku yang mendiami, terutama termasuk dari suku-suku asing, dari Arab, dari Spanyol, dari Portugis. Nah, pada tahun 19
tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah penyatuan hak, berarti jadi setiap suku merasa dirinya satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda ini merekatkan antara budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia merasa bahwa kita adalah satu. Makanya tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi walaupun berbeda kebudayaan, tapi kita adalah satu, adalah Indonesia. Nah, puncaknya itu di masa kemerdekaan, di mana seluruh bangsa Indonesia, seluruh daerah-daerah di Indonesia mengaku atau merasa dirinya satu, yaitu bangsa Indonesia. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, mereka semua bersatu atau sepakat untuk membentuk sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Makanya muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun banyak kebudayaan, walaupun banyak kepercayaan yang ada di Indonesia, tapi tetap satu tujuan, yaitu bangsa Indonesia. Sampai akhirnya masuk ke masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini bisa dibilang pluralisme itu atau multikultural itu ditekan. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah menekan perbedaan-perbedaan yang ada dalam di Indonesia, supaya mereka menganggap bahwa kalau terlalu menonjol perbedaannya nanti bisa menyebabkan banyak konflik atau gesekan sosial di dalam masyarakat. Terbukti setelah masa reformasi terjadi banyak sekali kekacauan. Mungkin seperti di Ambon, perang di Ambon, kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Sampit, di Madura pada saat itu, ada juga di Kalimantan, di Papua termasuk. Itu semua penyebab, itu semua yang ditakutkan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga pemerintah pada saat itu menekan yang namanya kebudayaan, sehingga tidak muncul gesekan-gesekan. Jadi seperti itu hingga muncul reformasi. Nah, bagaimana sekarang ini ya? Mungkin sekarang terlalu kebablasan lagi, karena orang tidak lagi berpandangan terhadap budayanya. Lebih banyak itu kita berpikir atau menerapkan budaya-budaya dari luar, padahal budaya yang harus kita pertahankan adalah bagaimana kebudayaan kita ini sesuai cita-cita Pancasila, bagaimana kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas dari diri kita. Tapi sekarang apa yang kita bisa lihat? Lebih banyak sekarang itu kita suka makanan-makanan asing seperti mungkin pizza atau KFC atau apa, dibanding makanan-makanan lokal yang muncul dari kebudayaan kita sendiri. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apa-apa saja bentuk dari multikulturalisme. Di sini setidaknya ada 5 bentuk multikulturalisme yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis. Yang kedua adalah multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga multikulturalisme otonomis. Yang keempat kritikal dan interaktif, dan yang kelima adalah kosmopolitan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme isolasionis? Jadi kelompok ini menerima keragaman,
tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lainnya. Jadi mereka menerima kebudayaan orang lain, tapi mereka tetap beranggapan bahwa kebudayaan kita tidak boleh dicampur dengan kebudayaan yang lain. Seperti itu. Contohnya di sini, di beberapa suku terutama di Indonesia, mungkin di Sulawesi Selatan seperti di suku Kajang, mereka tetap melakukan kebudayaan-kebudayaannya. Walaupun mereka masih menerima orang dari luar, tapi mereka masih tetap bisa, atau mereka tetap mempertahankan kebudayaannya dan tidak mau dicampur adukan dengan kebudayaan lain. Bahkan pada orang-orang atau kebudayaan yang ekstrim, mereka tidak mau dimasuki atau tidak mau menerima pendidikan. Tapi mungkin sekarang sudah bisa dimasuki oleh pemerintah, tapi dulu sangat susah memberikan mereka atau mengajak mereka untuk bersekolah. Jadi itu isolasionisme. Mereka tetap menerima keragaman, tapi mereka tidak mau mencampur adukan antara apa yang mereka biasa atau apa budaya mereka dengan budaya orang lain. Mungkin juga ini harus kita terapkan di dalam kehidupan beragama, seperti dalam ayat lakum dinukum waliyadin, artinya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi tidak boleh, kalau di soal dalam permasalahan agama kita harus bersifat isolasionis, berarti tidak boleh kita mencampur adukan antar agama. Seperti yang banyak kita lihat sekarang, sering kita lihat ada paham-paham Islam liberal. Mereka bahkan melakukan ceramah, memberikan sambutan pada saat Natal. Padahal mereka orang Islam, bahkan ustadz malahan seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Itu menurut pandangan saya, bahwa kalau berbicara soal ibadah dalam agama, kita tidak boleh mencampur adukan. Kalau mungkin berhubungan sosial, kita tetap menerima saudara-saudara kita yang non-muslim untuk saling bekerja sama dalam urusan negara, dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan beribadah kita tidak boleh mencampuri. Jadi dalam urusan beribadah dalam agama kita harus bersifat isolasionis, seperti itu. Nah, paham selanjutnya adalah multikulturalisme akomodatif, di mana masyarakat plural yang memiliki kultur atau budaya dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Jadi mungkin ini seperti keadaannya di Indonesia. Jadi akomodatif. Jadi di mana budaya-budaya yang dominan, anggaplah di Indonesia orang dalam agama di Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, tapi kita tetap memberikan kebebasan kepada kaum minoritas, mungkin non-Muslim, bagi mereka yang beragama Kristiani atau Hindu, Buddha, mereka tetap dibiarkan untuk melaksanakan ibadah mereka. Jadi dalam hal ini negara harus berpandangan akomodatif. Jadi walaupun Islam ini adalah agama mayoritas, tapi tetap memberikan keleluasaan kepada kaum minoritas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Seperti itu yang dimaksud dengan akomodatif. Sedangkan paham otonomis, masyarakat plural, di mana kelompok-kelompok utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang kerangka secara kolektif bisa diterima. Jadi otonomis ini bagaimana kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu meminta kesetaraan derajat. Jadi contohnya ini di Amerika Serikat, mungkin masih berlaku pada saat ini. Kaum minoritas di sana
seperti kaum muslim minoritas, mereka menuntut kesetaraan derajat dengan bangsa-bangsa atau bangsa kulit putih yang ada di sana, karena rata-rata yang beragama muslim itu adalah dari Afrika atau Timur Tengah. Jadi orang-orang minoritas di sana menuntut kesetaraan, equality atau kesetaraan derajat di dalam negara, baik itu dalam bentuk politik, ekonomi, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini otonomis, berarti di situ ada kaum minoritas yang menuntut keadilan atau kesamaan derajat. Nah, selanjutnya adalah kritikal atau interaktif, atau multikulturalisme kritikal atau interaktif, di mana masyarakat plural, di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menuntut penciptanya kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif mereka. Nah, jadi di kritikal atau multikulturalisme kritikal ini memang di dalam sebuah kelompok masyarakat itu banyak budaya yang ada, tapi budaya tersebut tidak menonjol dalam kehidupan mereka. Jadi harus ada. Jadi dengan adanya beberapa kultur atau budaya yang dalam kelompok tersebut, mereka melakukan kerjasama antar mereka hidup bersama antar kultur yang ada dengan menciptakan sebuah kultur yang kolektif yang baru. Jadi ada kesepakatan tertentu sehingga semua kepentingan dari kebudayaan yang ada itu bisa terwakili dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan kritikal. Jadi kumpulan beberapa kelompok budaya sehingga memunculkan kebudayaan kolektif yang baru yang bisa mewakili kebudayaan masing-masing. Selanjutnya ada multikulturalisme kosmopolitan. Nah, paham ini berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali dan menciptakan sebuah masyarakat di mana individu tidak lagi terkait dengan budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Jadi kosmopolitan ini lebih bebas, jadi tidak ada lagi batasan kultural, mau Anda orang Bugis, mau Anda orang Makassar, mau Anda orang Toraja, tidak ada soalan, tidak boleh kita masukkan dalam sistem negara. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara budaya. Ini jadi paham ini dianut oleh negara-negara liberal. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan sebagai mau Anda orang Islam, mau Anda orang Kristen, tidak boleh menunjukkan lagi yang namanya kebudayaan yang kita miliki. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan multikulturalisme kosmopolitan. Nah, selanjutnya apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari keragaman budaya? Nah, dari keragaman budaya itu kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi seperti kita di Indonesia dengan berbagai macam bahkan mungkin ribuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan berbagai macam kebudayaan itu kita bisa memunculkan sikap nasionalisme, bahwa dengan adanya kebudayaan tersebut kita merasa bahwa negara kita adalah negara yang kaya budaya. Jadi mungkin Anda sebagai orang Bugis kalau keluar negeri ada orang ketemu dengan orang Jawa, tentu juga
akan bangga atau akan merasa senang ketika berada di luar negeri dan Anda bertemu dengan orang Indonesia walaupun itu mereka orang Jawa atau Indonesia memiliki prestasi di luar negeri. Mungkin kita sebagai orang Bugis tapi yang mengharumkan nama Indonesia itu adalah orang Jawa umpamanya, kita juga harus bangga karena itu sikap nasionalisme kita yang tinggi. Yang kedua adalah jati diri bangsa. Jadi dengan adanya kebudayaan yang dimiliki, tentu itu merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang Bugis, Toraja, Makassar, Jawa, semuanya adalah jati diri dari bangsa Indonesia. Apapun yang kita miliki, apapun latar belakang budaya kita, itu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau kita orang Bugis, kita juga orang Indonesia. Nah, itu jati diri. Selanjutnya adalah pemersatu bangsa. Jadi dengan ada kebudayaan, itu juga merupakan sebuah bentuk dari pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah ikon pariwisata. Ini jelas karena saat ini turis-turis asing itu lebih suka kepada kegiatan-kegiatan budaya. Mereka lebih tertarik dengan wisata-wisata budaya dibandingkan wisata alam umpamanya. Karena contohnya kalau air terjun, mungkin mereka juga punya air terjun di negaranya, bahkan mungkin lebih bagus daripada kita. Tapi tentang pariwisata belum tentu, atau tentang kebudayaan belum tentu budaya yang ada di Indonesia atau Indonesia belum tentu ada di negaranya. Karena bahkan mungkin tidak mungkin ada di tempat lain. Contohnya kebudayaan di Toraja pokoknya. Banyak wisatawan asing yang tertarik datang ke Toraja karena kebudayaannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sumber pendapatan nasional. Jelas kalau pariwisata jelas akan menyumbangkan pendapatan nasional. Selanjutnya memupuk sifat toleransi. Jadi dengan adanya perbedaan budaya yang dimiliki, kita harus memupuk toleransi antara masyarakat supaya kita tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sumber pengetahuan dunia yang jelas ini. Dengan kebudayaan yang dimiliki akan menjadi sebuah pengetahuan karena banyak ahli yang melakukan mengungkapkan asal usul orang Bugis yang bagaimana, asal usul orang Toraja dari mana. Jadi itu bisa menjadi sebuah pengetahuan jadi budaya dari budaya tersebut. Nah, selanjutnya sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi pluralisme ini atau banyak budaya ini. Yang pertama, kita harus mengedepankan sifat atau sikap toleransi. Jadi sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau masyarakat atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Jadi tanpa toleransi kita akan kacau kita, karena kita di Indonesia beribu-ribu adat istiadat, beribu-ribu budaya. Nah, dalam agama saja kalau tidak ada yang namanya toleransi bisa berbahaya. Jadi kita harus terus menumbuhkan sikap toleransi supaya terjalin persatuan dan kesatuan di negara kita. Selanjutnya adalah empati. Dengan sikap empati kita merasa
merasakan keadaan emosional orang lain. Jadi kalau kita melihat kebudayaan berbeda, jangan kita langsung menyalahkan bahwa budaya tersebut adalah budaya yang jelek, budaya yang buruk. Nah, itu mungkin dari perspektif kita. Nah, itu mungkin dari diri kita, tapi belum tentu dari orang lain. Jadi dengan perasaan empati kita merasa saling membutuhkan atau saling dengan adanya sikap empati ini kita akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita lebih mudah untuk saling membantu, saling menolong antara satu dengan sesama. Tidak lagi memandang bahwa kita beda agama atau kita beda suku. Kita harus memunculkan atau memupuk sikap si empati ini. Selanjutnya adalah sikap inklusif atau berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalahnya. Jadi tidak semua yang kita pikirkan begitu juga yang dipikirkan oleh orang lain. Mungkin saja suatu masalah terjadi pada orang lain, kita belum tentu tahu permasalahan utamanya, tapi untuk mengetahui permasalahan utama dari masalah yang dihadapi orang lain, kita harus memiliki pandangan atau sudut pandang dari orang tersebut karena mereka yang mengalami. Yaitu yang dimaksud dengan sikap inklusif. Jadi memandang sebuah masalah itu dari berbagai macam perspektif, bukan cuma dari perspektif kita saja. Nah, ini ada beberapa kritik atau permasalahan yang muncul terkait dengan multikulturalisme. Yang pertama adalah getosiasi atau isolasi kaum migran ini di Eropa. Mereka menganggap bahwa dari kritik-kritik ini merupakan kritik yang menganggap bahwa multikulturalisme itu tidak cocok diterapkan. Di negara-negara Eropa itu terjadi namanya getosiasi atau isolasi kaum migran. Jadi orang-orang migran yang dari Timur Tengah atau dari Afrika itu masuk ke Eropa, mereka terpinggirkan. Mereka membentuk kelompok-kelompok tersendiri, membentuk kompleks-kompleks pemukiman sendiri. Nah, itu mereka menganggap sebuah penyakit masyarakat, sehingga dianggap sebagai sebuah kegagalan dari multikulturalisme, karena multikulturalisme hanya memunculkan isolasi dari kaum migran. Selanjutnya adalah kritik terhadap multikulturalisme itu stereotip antar etnis. Kita bahas sebelumnya apa itu. Di stereotip itu berarti sebuah apa istilahnya? Stereotip itu menganggap sebuah kelompok itu menilai suatu kelompok itu secara parsial. Maksudnya, contohnya kalau melihat orang Bugis umpamanya, kalau ada orang dari luar, orang Bugis Sidrap itu orangnya kasar, sedangkan orang Bone itu orangnya halus. Mungkin karena mereka melihat cara bicaranya orang Sidrap agak kasar dan cara bicara orang Bone agak halus. Mereka memberikan pandangan bahwa orang Sidrap adalah kasar dan orang Bone adalah lembut dan halus. Padahal belum tentu orang Bone semuanya halus, belum tentu juga orang Sidrap semuanya kasar. Jadi seperti itu. Tapi pandangan stereotip itu berarti mengeneralisasikan. Jadi dia menganggap cuman satu orang yang berbuat, dianggap satu kelompoknya itu adalah seperti itu. Contohnya mungkin Islam, di dunia Islam, di pandangan terhadap orang Islam dianggap sebagai, atau Islam dianggap sebagai agama teroris, padahal yang teroris itu orangnya bukan agamanya.
Ya, tapi dianggap semua orang Islam adalah teroris. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan stereotip. Jadi kritik terhadap multikulturalisme itu adalah salah satunya yang muncul adalah stereotip antar etnis. Jadi banyak etnis yang dituduh, mungkin satu orang atau dua orang saja yang berbuat, tapi etnis tersebut dituduh sebagai memiliki sifat atau sikap seperti itu. Mungkin di negara Eropa yang sering mencuri itu adalah contohnya, ini sebagai contoh orang Afrika. Maka satu atau dua kali mereka menemukan orang Afrika yang mencuri umpamanya atau merampok umpamanya, mereka sudah mencap bahwa orang Afrika itu pencuri semua atau perampok semua. Seperti itu yang dimaksud dengan stereotip. Selanjutnya adalah munculnya radikalisme. Orang-orang Barat menganggap bahwa dengan adanya multikulturalisme ini memunculkan radikalisme. Di negara-negara Barat, kritik terhadap multikulturalisme itu salah satunya menyebabkan timbulnya tuduhan terhadap kelompok tertentu yang radikal. Contohnya Islam radikal, padahal Islam itu bukan radikal. Yang mungkin hanya kebetulan yang radikal atau yang melakukan pengaboman itu adalah orang Islam. Tapi orang Islam dianggap sebagai agama yang radikal. Itu yang muncul. Selanjutnya adalah penentang liberalisme. Jadi dengan adanya multikultural, orang-orang Barat menganggap bahwa liberalisme yang mereka paham, yang mereka anut, dianggap multikulturalisme ini dianggap sebagai penentang liberalisme. Karena liberalisme itu pada dasarnya adalah kebebasan individu, tapi dengan adanya multikulturalisme, masuknya paham-paham lain masuk ke negara mereka atau di negara Arab, mereka menganggap bahwa dengan masuknya banyaknya migran atau pendatang dari Arab atau dari Afrika itu menganggap bahwa mereka melakukan penentangan terhadap liberalisme. Padahal sebenarnya kan dalam agama sendiri tidak menentang yang namanya liberalisme, tapi tidak juga mendukung. Jadi semua kritik-kritik ini mereka anggap sebagai sebuah ancaman terhadap negara mereka, sehingga berangsur-angsur sudah banyak negara-negara Eropa yang meninggalkan paham multikulturalisme karena hal-hal seperti ini. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pada video kali ini. Selanjutnya kita akan silakan Anda memberikan pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.